Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kita masih dalam lindungan Yang Maha Kuasa, dan Bapak harap semuanya masih semangat ya untuk belajar, walaupun mungkin kita tidak bisa belajar secara tatap muka. Ya, coba kita bisa belajar secara virtual ya. Tapi walaupun secara seperti ini, kita harus tetap semangat untuk belajar ya. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita belajar ya, marilah kita membaca doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Amin. Ya, dengan membaca doa tadi, mudah-mudahan semangat kita nggak luntur ya, dan apa yang kita akan dapat menjadi sebuah ilmu yang berkah bagi kita ya, dan bisa bermanfaat terutama bagi kita sendiri. Baiklah anak-anak, kita melanjuti pelajaran yang kemarin. Kita membahas itu di pembelajaran 4 ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita itu masuk ke pembelajaran 5 ya. Silakan lihat bukunya di halaman 30 ya. Oke, di pembelajaran 5 ini ada ayo bernyanyi. Keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan dapat digambarkan melalui berbagai bentuk dan cara. Salah satunya dengan lagu ya. Banyak lagu yang bertema lingkungan. Salah satunya lagu berjudul Hijau Rumahku, Hijau Bumiku ya. Jadi kita untuk mendemokan, mengajak ya orang-orang yang di sekitar kita untuk peduli terhadap lingkungan ya, banyak caranya. Biasanya kalau kita tatap muka, itu Bapak minta kalau membuat poster tentang peduli lingkungan ya, sebenarnya kalau kita tatap muka dan poster itu mungkin kalian kawan-kawan kan, atau kalian demokan ke kawan-kawan yang lain ya di sekolah nih. Oke, karena kita secara virtual, makanya kita salah satu contoh untuk mengajak orang-orang mencinta lingkungan ini dengan cara bernyanyi ya. Oke. Bisa lihat tuh, hijau rumahku, hijau bumiku. Kita dengar sama-sama ya bagaimana nyanyiannya, dan tolong disimak, kalau bisa dipelajari nyanyinya dan kalian hafal ya.
penyanyiannya tadi ya banyak dalam lagu ini pesan ya. Salah satunya kita diminta untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Dan kita diminta untuk menanam pohon ya. Baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan ya. Dan kita juga diminta dalam pesan lagu ini peduli terhadap hutan. Kita sama tahu sekarang negara kita ini hutannya udah mulai ya diganti dari hutan tropis diganti menjadi hutan sawit ya. Dan masih ada banyak lagu lagi yang membawa kita untuk cinta terhadap lingkungan ya. Oke, memang kita tahu kalau dulu Indonesia ini terkenal dengan paru-paru dunia ya. Kenapa dibilang sebagai paru-paru dunia? Karena Indonesia ini dulu hijau ya, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Ya, di dua pulau itu hutannya hutan tropis. Ya, Indonesia terkenal dengan hutan tropis atau hutan hujan. Ya, makanya kalau sekarang karena hutan udah mulai gundul, nggak ada, ya, jadi cuaca nggak begitu bagus, ya, sekali panas. Kalau dulu nggak. Ya. Kalau Indonesia dulu memang ya dibilang paru-paru dunia, sebab di Indonesia lah kita bisa hidup udara yang segar, masih banyak pohonnya. Tapi sayang, ya, status paru-paru dunia yang dapat dimiliki oleh Indonesia dulu, sekarang nggak bisa lagi, ya, karena hutan udah banyak yang gundul, ya. Oke, makanya sekarang banyak orang menganjurkan go grand ya, atau ayo kita kembali ke hijau ya. Banyak orang menanam pohon ya, baik itu di lingkungan sekolahnya ya, baik itu di rumah, banyak sekarang ya. Dan malah ada juga yang mungkin buat di rumahnya miniatur hutan ya. Kenapa? Mereka rindu. Karena kita rindu ya terhadap hutan tersebut. Bayangkan kalau banyak banyak pepohonan di bumi kita, banyak yang hijau. Gimana? Asik kita main kan? Kita main di bawah pohonnya, dapat berteduh, enak ya. Oke, itu salah satu pesan dari lagu tersebut. Yang paling utama itu adalah buang sampah pada tempatnya. Belajarlah dari sekarang kita untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Kalau udah jadi kebiasaan, jadi asik. Oke. Oke, kita lanjut.
Coba lihat di halaman 32 ya. Di situ ada ayo membaca. Ya, di halaman 32 bisa kalian lihat itu ada ayo membaca dan Bapak harap lagu tadi ya bisa kalian nyanyikan dan bisa kalian memahami dari isi lagu tersebut ya. Oke, lihat ayo membaca di halaman 32. Benny begitu kagum akan semangat para petani. Para petani bekerja keras mengolah tanah dan menanam berbagai jenis tanaman. Mereka bekerja keras memenuhi kebutuhan makan untuk manusia. Ya, kalau nggak ada petani kita nggak makan. Ya, kenapa? Makanan pokok kita adalah beras. Beras berasal dari padi ya. Yeah. Menjadi petani banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, mereka banyak yang menjadi nelayan. Mereka semua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakat luas ya. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan daerah dan sumber daya alam dengan aktivitas manusia. Maksudnya, kalau kita tinggal di perkotaan nggak mungkin kita jadi petani. Ya, kalau kita tinggal di pesisir nggak mungkin kita menanam padi ya. Jadi kalau kita tinggal di pesisir jelas mata pencaharian kita adalah nelayan. Jadi sumber mata pencaharian itu tergantung daripada daerah tempat tinggal mereka. Oke. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Sebagai contoh, masyarakat di pedesaan dan memanfaatkan tanah untuk ditanam berbagai tanaman pertanian. Di pesisir perkebunan, daerah di pesisir perkebunan. Sebaliknya, dengan masyarakat di daerah pesisir pantai, sebagian besar kegiatan ekonominya mengandalkan hasil perikanan, ya, perikanan laut. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat tergantung kepada sumber daya alam. Oke, yang pertama masyarakat daerah pantai, itu bisa kalian baca sendiri. Ya, masyarakat di daerah pantai dia sebagai mata pencahariannya bisa kalian baca sendiri. Yang kedua masyarakat daerah laut, ya. Apa pula? Yang ketiga masyarakat daerah sungai, bisa kalian baca sendiri di halaman 32, 33, dan 34. Masyarakat daerah dataran tinggi, itu daerah yang ketinggiannya mulai dari garis pantai dihitung ke darat itu adalah 400 meter. Itu daerah dataran tinggi mulai dari garis pantai. Itu garis air surut ya hitungannya. Oke, selanjutnya masyarakat dataran rendah. Ya, dataran rendah itu 0 sampai 200 meter. Macam kita ya. Kita termasuk masyarakat dataran rendah. Ya, karena kita dekat dari pesisir pantai. Oke. Itu 5 kegiatan ekonomi yang bisa 5 contoh dari kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alamnya. Jadi sumber daya alam itu yang dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut untuk kegiatan ekonomi. Kenapa? Ya, karena untuk memenuhi baik selain dari kebutuhan mereka pribadi juga kebutuhan dari masyarakat. Ya, nggak mungkin kita petani, kita pula yang mencari ikan, ya. Tentu kita membutuhkan ikan, nggak mungkin kita makan nasi aja ya. Oke, coba lihat di halaman 34. Di situ ayo berlatih. Ya, ayo berlatih. Yang pertama, kumpulkan informasi tentang aktivitas ekonomi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Kegiatan ekonomi apa aja yang bisa ada di daerah tempat tinggal kita, atau pekerjaan apa yang banyak di sini. Contohnya, misalnya perkebunan apa ya. Selain dari perkebunan ada juga
ya, yang lain-lain. Kelompokkan aktivitas ekonomi tersebut berdasarkan lingkungan alam yang cocok, ya. Oke, misalnya nelayan tadi di daerah pantai, ya. Jadi kelompokkan aktivitas ekonomi tersebut berdasarkan lingkungan alam yang cocok. Tinggal kalian, nelayan di pantai misalnya. Itu contoh, ya. Tinggal kolom apa lagi kira-kira kegiatan ekonomi yang kalian ketahui selama ini, ya. Banyak itu kegiatan ekonominya. Misalnya berdagang di mana, ya, perkebunan di mana, ya. Kalian isi di kolomnya, ya. Kalau pantai apa aja yang bisa menjadi kegiatan ekonomi kita, ya. Di laut apa aja, ya. Kalau di sungai apa aja kegiatan ekonomi yang bisa kita lakukan di daerah sungai, atau apa yang bisa kita kerjakan di daerah sungai. Dataran tinggi apa aja, ya, kegiatan ekonominya. Mungkin kalau kalian membaca bacaan tadi, mungkin kalian bisa menjawabnya, ya. Kalau kalian membaca dan memahami dari bacaan tersebut, jadi gampang. Pak, berapa banyak harus dibikin kegiatan ekonominya? Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Cukup 5 aja. Daerah pantai, kegiatan ekonominya apa aja yang bisa kita lakukan, ya. Daerah laut, sungai, dataran tinggi, dataran rendah, apa aja, ya, yang bisa kita lakukan di daerah tersebut, kegiatan ekonomi, ya, atau untuk mencari nafkah, ya. Oke, ayo berarti itu adalah tugas kalian. Cukup 5 kegiatannya aja, ya, kegiatan ekonominya. Setiap daerah, ya, pantai, laut, sungai, dataran tinggi, dan dataran rendah, ya. Oke, itu tugas yang pertama, ya. Jadi tugasnya itu gampang aja, ya kan. Bisa, boleh kalian tanya-tanya sama orang tua kita atau apa abang, ya. Oke, ini tadi tugas tadi, ya. Oke, yang selanjutnya, tugas selanjutnya, ayo renungkan, ya, apa yang kamu pelajari di pelajaran 5 ini. Apa yang kira-kira yang kita dapat, tentang apa, ya, manfaatnya untuk apa kita belajar di pembelajaran 5 ini. Selanjutnya yang kedua, manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran ini. Kira-kira apa manfaat bagi kalian dalam pembelajaran ini, ya. Cukup pembelajaran 5 aja. Oke. Yang ketiga, keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini. Kira-kira apa, ya? Misalnya kalau kita di daerah tepi sungai, apa kira-kira keterampilan yang harus kita kuasai, ya? Agak-agak, misalnya di daerah sungai kita kan pandai mendayung sampan, ya, atau membuat sampan. Kalau di daerah kebunan mungkin, ya, pandai menodos. Skillnya pandai menodos, ya. Oke, banyak, ya. Yang keempat, apa yang kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apakah kalian akan membuang sampah sembarangan, ya? Apa yang harus kalian lakukan? Apakah bunga yang udah ditanam atau pohon yang udah ditanam oleh mama atau bapaknya dicabut, ya? Oke, itu yang kalian lakukan. Oke, jadi dalam pembelajaran ini itu ada 2 tugas, ya. Gampang aja, di halaman 34 sama 35 tugasnya. Di 34 cukup 5 kegiatan ekonomi aja, ya, di daerah pantai. Bisa jadi setiap daerah itu mungkin ada kegiatan ekonomi yang sama. Contohnya mungkin berdagang atau membuka kedai kecil-kecilan,
ya, di pantai ada juga pramuka kedai ya. Oke, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa dijadikan pelajaran yang berguna ya, dan mudah-mudahan apa yang telah kalian dapat dalam pembelajaran ini itu bisa kalian terapkan di kegiatan sehari-hari kalian ya, terutama membuang sampah pada tempatnya. Oke. Cukup sekian pembelajaran 5 kita di masih tema 9 subtema 1 pembelajaran 5 ya. Oke, cuma ada 2 tugas. Sebelum kita sudahi, ayolah kita sama-sama membaca doa agar belajar hari ini itu menjadi berkah bagi kita semua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alatanihi faraddahu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal Bismillahirrahmanirrahim. Arti doa sudah belajar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya. Wahai Tuhan pemelihara Allah yang Amin. Oke, ingat di pembelajaran 5 tadi ya, mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa menjadi berkah bagi kita ya, bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, terutama tentang masalah cinta terhadap lingkungan. Dan Bapak harap bisa kalian mengerjakan tugasnya ya. Bapak sudahi dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.